Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kepada semua santri Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan, baik yang berada di asrama maupun yang berada di luar, yang online. Puja dan syukur patutlah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Diberikannya kita kesehatan, waktu luang, umur panjang, lebih-lebih nikmat yang tiada taranya yang berupa nikmatul Islam wa nikmatul iman. Sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah langsung di asrama Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan atau melalui streaming live ya, melalui Facebook Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar bersama 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-28. Seluruh kitab hadisnya dibuka halaman 38, hadis yang ke-28. Akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyami ba'da Ramadan syarruwahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seutama-utama puasa setelah bulan suci Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, syahruwahil muharram, yaitu bulan yang Allah muliakan ya, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholatil ba'dal farido, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sholat wajib, sholatul lail, yaitu sholat malam. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Muharram yang Allah muliakan. Jadi Nabi itu beliau pernah melaksanakan puasa sunnah di 10 Muharram ya. Pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Muhammad SAW berpuasa. Nah, kemudian ada sahabat yang mengingatkan, ya Rasulullah, bahwasanya Yahudi dan Nasrani biasa berpuasa di hari itu. Nah, maka Nabi SAW menginginkan di tahun mendatang beliau akan berpuasa pada Tasyu'a, hari yang ke-9. Tapi belum sampai tahun depan, belum sampai bulan Muharram di tahun
berikutnya Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bahwa hadis tadi, hadis yang menerangkan, menjelaskan bahwa disunahkannya puasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram itu tetap terpakai. Jadi kita tetap dianjurkan, disunahkan melaksanakan ibadah puasa sunnah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Apa fadilahnya, apa balasannya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram? Yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Jadi kalau kita punya dosa di tahun 1443 Hijriah, maka dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bulan berapa kemarin Muharram itu? Muharram itu sebelum Rabiul Awal. Kalau November itu Rabiul Awal, berarti di bulan Oktober itu ya. Nah, jadi dosa-dosa kita selama 1 tahun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat besar pahala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Muharram. Nah, kemudian selanjutnya wa afdalus sholatil ba'dal faridot, dan seutama-utama sholat setelah sholat wajib. Sholat wajib itu ada berapa? 5 ya. Jadi sholat wajib itu 5 waktu, bukan 3 waktu. Kalau Adi Armando mengatakan sholat itu dalam Al-Quran ada 3 waktu ya. Nah itu Adi Armando, tidak apa-apa, karena mungkin dia tidak paham agama, karena mungkin dia tidak belajar. Karena memang sumber hukum dalam Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Adi Armando mungkin membaca di Al-Quran tetapi tidak membaca dalam hadis ya. Sehingga banyak pertentangan dari para ulama terkait statement Adi Armando. Nah, bahwa kewajiban sholat fardu yang 5 waktu itu setelah kita laksanakan ada keutamaan di bawahnya. Ada sholat sunnah yang derajatnya berada di bawah sholat wajib tadi, yaitu sholatul lail, atau kita biasa kenal dengan sholat tahajud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam kalian melaksanakan apa? Ibadah nafilah, ibadah tambahan. Fatahajjat ya, yaitu sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda, niscaya pastinya Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi, maqamam mahmuda ya, kedudukan yang mulia. Jadi kalau Allah memuliakan manusia karena dia melaksanakan sholatul lail, maka tidak ada yang bisa menjerumuskan, tidak ada yang bisa memojokkan, tidak ada yang bisa yang melecehkan. Tapi kalau kemudian meskipun satu dunia mengangkat orang tersebut, tetapi ketika Allah menganggap orang tersebut tidak layak, hina, maka dia akan menjadi orang yang hina. Tapi ketika Allah menjanjikan maqamam mahmuda bagi orang-orang yang melaksanakan sholatul lail, pastilah kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada aura yang berbeda dari orang-orang yang biasa melaksanakan sholatul lail ya, atau sholat tahajud. Maka kita sebagai seorang muslim untuk bisa melaksanakan ya, jadi bukan hanya melaksanakan yang wajib saja ya. Ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya memang wajib kita laksanakan ya, puasa selama 1 bulan penuh. Tapi ada ibadah yang lainnya, ibadah apa?
tatawu tambahan. Nah, ya, yaitu diantaranya yang paling afdol yaitu Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa pada 10 Muharram ya. Kalau 10 Muharram itu yang sudah dilaksanakan oleh Nabi, tapi Nabi memberikan korina, memberikan penjelasan bahwa di tahun mendatang beliau akan berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Maka kita umatnya untuk bisa melaksanakan berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Juga demikian, kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kita usahakan untuk melaksanakan sholatul lail ya. Sholatul lail, sholatul lail itu sholat malam ya. Bisa kalau kita memang terlalu berat ya, 11 rakaat, bisa 9 rakaat ya, 9 rakaat. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita laksanakan 4 rakaat untuk sholat malam tahajud, kemudian 5 witir, atau mungkin 2 kemudian 3. Nah, itu kaifiyah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau memang kemudian kita bangunnya mendekati subuh ya, misal 10 menit sebelum subuh ya, maka kita cukup untuk melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Saya yakin kalau 3 rakaat itu akan mencukupi, tidak sampai waktunya subuh. Nah, itu semuanya berdasarkan kemampuan kita, tapi kita usahakan untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau memang kita mampu, kita laksanakan sholat sebagaimana sholatnya Nabi 11 rakaat ya. Diawali dengan sholat iftitah. Iftitah itu sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Nah, kemudian baru kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam 11 rakaat. Nah, itu bagi yang memang mampu kuat. Nah, tapi kalau mungkin belum terbiasa ya, yang paling ringan adalah sholat witir ya. Ij'alu sholatikum billaili witron. Jadi jadikanlah sholat yang terakhir bagimu yaitu sholat witir. Nah, jadi kita biasakan untuk bisa bangun sebelum subuh sehingga kita bisa melaksanakan sholat witir. Nah, materi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada fadilah puasa di bulan Muharram dan ada kemuliaan, keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat selain sholat fardu, yaitu sholatul lail. Semoga kita bisa melaksanakan itu semua sebagai tambahan ibadah bagi kita semua. Semoga Allah memberikan tempat yang tinggi, yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan faedah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.